Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Gimana teman-teman yang ada di rumah, bersukacita nggak hari ini? Pokoknya harus tetap bersukacita ya teman-teman. Yang ada di sini gimana kabarnya? Ada sukacita? Luar biasa. Mantap, harus tetap bersukacita ya ini ya. Oke teman-teman, kembali lagi di Komra Online kita hari ini. Berjumpa lagi setelah kemarin kita Komra, sekarang kita Komra lagi walaupun masih online. Nggak apa-apa, karena juga ini mematuhi protokol kesehatan, kita belum boleh ibadah komunal di gereja, masih yang komisi remaja gitu. Tetap semangat ya teman-teman. Tapi kita sebelum memulai Komra, kita mau angkat satu pujian biar kita lebih tambah semangat. Kita akan angkat satu pujian yaitu Saudara Seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa terkadang tangis, suka duka bersama. Kuat menanggung yang lemah dalam anugerah-Nya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan muliakan melalui gerejanya. Untuk mengawali Komra pada sore hari ini, kita akan mengawali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Tia. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus ketika Tuhan izinkan kami berkumpul bersama, bersekutu bersama dalam Komra pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati Komra kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, supaya berjalan dengan lancar dan semoga kami dapat menerima firman dengan baik Tuhan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terselip dosa kesalahan kiranya Tuhan ampuni, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, seperti biasa kita akan bagi berkat. Wih, blok. Mantap. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang ada di rumah juga bisa bagi berkat. Teman-teman bisa tulis berkat teman-teman di live chat atau di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa ya. Oke, Mbak Rimbi gimana nih berkatnya? Wah, luar biasa banget sih. Wih, mantap. Berkatnya itu kemarin hari Selasa udah wisuda. Akhirnya lulus. Wisuda Terus apa ini Mbak? Kelulusan apa? Wisuda kelulusan SMP. Wih, sudah mau masuk SMA nih. Mantap. Terus besok akhir Juni mulai pendaftaran sekolah. Udah, terima kasih. Mantap. Nah, terus Mbak Cantika gimana nih berkatnya? Kalau aku, puji Tuhan minggu ini baru mulai PAT, bentar lagi kelas 12, nggak kerasa banget. Sedih sih sebenarnya, tapi ya gimana lagi ya, mau kelas 12 tapi masih online tuh sedih banget ya. Terus ya puji Tuhan, tapi puji Tuhan banget masih bisa diberi kesempatan buat sekolah, masih bisa makan enak, masih diberi kesehatan dan masih bahagia tentunya. Terima kasih. Mantap, sama-sama. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkat saya, puji Tuhan, PAT-nya selesai, lega banget. Walaupun ada satu mapel yang susulan di sekolah, tapi ya nggak apa-apa lah. Terus masih diberi kesehatan,
masih bisa diberi kesempatan buat jadi MC Komra kali ini. Weh, masih bisa bersekutu bersama dengan teman-teman. Terima kasih. Yeay. Oke teman-teman, saat ini kita akan memasuki firman. Sebelum memasuki firman, marilah kita angkat satu pujian, Ku Tetap Setia. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia ku melayanimu. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Ya. Selamat sore anak-anakku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya senang sekali bisa ikut bersama-sama untuk belajar firman Tuhan bersama anak-anakku dari Komisi Remaja pada sore hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita semua masih dalam kondisi situasi yang belum nyaman ya, belum seperti tahun-tahun yang lalu di mana kita bisa bebas. Maksudnya bebas bisa bergaul, bermain dengan teman-teman karena situasi saat ini kita masih terkendala oleh COVID. Tetapi harapan kita semua sekarang kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang bersemangat. Apapun yang kita hadapi, kita percaya pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Baiklah, sore ini kita mau belajar firman Tuhan. Itu terambil dari Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ya, kita baca Markus 4 ayat 26 sampai 29. Firman Tuhan. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah itu ya bacaan kita, nanti bisa kalian baca kembali biar lebih memahaminya. Anak-anakku sekalian, nah mungkin kalian heran ya, kok di sini ada buah-buahan ya, ada semangka, apel dan pir. Ya sebenarnya tadi di rumah ada pisang juga sih, tapi kegedean mau saya bawa. Ketika kalian melihat buah-buahan ini, kira-kira apa yang terbayang, yang terpikir di pemikiran kalian? Apa? Ya mungkin ada yang melihat, kayaknya asik nih ya, kayak ada manis-manisnya gitu ya. Bagaimana kalau ini dibuat sop buah? Ya, dibuat sop buah atau es buah? Tentu menyegarkan sekali. Atau seperti semangka nih, dimakan siang-siang yang panas ini, semangkanya habis dari kulkas dingin, wah dimakan pada siang hari gini
seger banget ya. Nah, mungkin kalian mikirnya seperti itu ya, atau mikir apalagi kalau dikasih gratis, senang banget kan ya, tinggal makan seperti itu. Tapi apakah ada di antara kalian yang berpikir, ini buah kok bisa ya, warnanya cantik, buahnya mulus, rasanya segar, juga apel dan pirnya, itu kira-kira pohonnya seperti apa ya? Bagaimana sih petaninya bisa menanam buah-buah ini sehingga kok hasilnya bisa bagus seperti ini? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Nggak mungkin ya. Paling mikirnya tadi, paling kebanyakan mikirnya itu tadi, wah asik, segar, ada manis-manisnya, dibuat sup buah gitu ya. Nah, coba sekarang kita belajar dari petani-petani tersebut. Ketika seorang petani ya atau berkebun buah seperti ini menerapkan satu target, dia akan menanam. Ya, maka dia akan mulai merencanakan. Apa perencanaannya? Dia akan merencanakan, saya akan menanam buah mangga, menanam buah apel misalnya seperti itu. Maka dia akan merencanakan seperti itu, dia akan menentukan bibit apa yang dipilih. Karena banyak macamnya ya, apel itu segala macam jenisnya. Ya, pisang juga mangga macam-macam jenisnya. Dia akan tentukan jenis apa yang akan ditanam. Kapan mulai menanamnya? Apa saja yang diperlukan untuk menanam, peralatannya? Mungkin juga perlu pestisida, fungisida, ya. Kalau pestisida itu untuk membunuh serangga, kalau fungisida untuk membasmi jamur. Seperti itu ya. Jadi itu dapat buat perencanaan. Ketika perencanaannya sudah dibuat, dilakukanlah prosesnya. Dia tanam bijinya, kemudian dibiarkan tumbuh. Ya, beberapa waktu kemudian bijinya itu akan tumbuh, kemudian nanti akan bertunas, ya tunasnya kemudian mulai tumbuh cabang-cabangnya, tumbuh daun-daunnya, sehingga dia mulai tumbuh besar menjadi rimbun, kemudian tambah dewasa lagi, ya berbunga dan akhirnya berbuah. Itulah proses pertumbuhan. Ya, kalian yang sudah sekolah SMP, SMA tentu sudah belajar ya apa itu pertumbuhan. Nah, seperti itu. Petani ketika melihat proses pertumbuhan ini, dia sudah menyiapkan karena tadi sudah ada perencanaannya. Ya, dia akan sudah tahu tanaman ini butuh pupuk. Dia sudah tahu waktu-waktu tertentu dia butuh pupuk, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Pada waktu-waktu tertentu tanaman ini perlu disemprot pestisida supaya tidak dimakan serangga daun-daunnya. Pada waktu-waktu tertentu tanahnya perlu digemburkan. Kalau ada gulma atau tanaman lain yang mengganggu, petani itu akan segera membersihkan. Ya, itu prosesnya. Petani itu tahu ini proses pertumbuhan, harus dijaga. Kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya harus dipenuhi. Sampai kemudian tumbuhan itu tumbuh dengan subur, menghasilkan bunga, menghasilkan buah. Dan buahnya bisa bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan. Karena prosesnya sudah dijalani. Nah, sekarang anak-anak, kalau buat seperti ini, apa sih manfaatnya buah ini buat kita? Banyak banget ya. Yang jelas daging buahnya, kulitnya juga sebetulnya ya. Cuma kita biasanya kita makan hanya daging buahnya. Tapi sebetulnya di bagian kulit juga kalau memang kulit itu aman, bersih, kulit itu juga banyak mengandung zat-zat yang berguna. Ada vitamin, mineral, serat-serat alami tumbuhan itu, ada air dan sebagainya yang diperlukan untuk pertumbuhan, untuk kesehatan tubuh kita. Nah, selain ada daging buahnya ada juga apa? Di dalamnya ada biji. Apa itu biji? Kalau biji kita buang biasanya ya. Bahkan nih semangkanya aja saking tidak sukanya orang ada bijinya, ini semangkanya tanpa biji. Yang dihasilkan melalui teknik tertentu ya supaya tidak ada bijinya. Nah, apa sih sebetulnya biji itu?
Biji itu adalah kalau di biologi katanya adalah yang menyimpan semua informasi genetik tentang tumbuhan itu. Ya, biji itulah nanti yang akan meneruskan kehidupan selanjutnya. Ya, jadi nanti bijinya ini ditanam, dia akan tumbuh generasi berikutnya. Jadi penting biji itu. Ketika prosesnya baik, perencanaannya dulu ya, direncanakan tadi dengan baik, kapan tanamnya, perlu apa dan sebagainya. Kemudian proses dikawal dengan baik, dijaga, dikasih air, kasih pupuk, kasih pestisida, maka dia menghasilkan buah yang baik dan tentu biji yang baik. Nah, biji itu nanti bisa ditanam. Jadi dia akan mewarisi, biji itulah adalah pembawa informasi tentang tumbuhan itu ke generasi selanjutnya. Itu ya yang kita lihat dari petani buah-buahan termasuk petani sayuran itu juga. Dan pertumbuhan itu sifatnya spesifik. Apakah sama nih semangka dengan pir, dengan apel masa pertumbuhannya? Tidak sama. Ya. Atau misalnya sayur, kalau kalian tahu tanaman sawi itu dari biji ditanam sampai dia menghasilkan biji lagi, itu butuh waktu 1,5 sampai 2 bulan maksimal. Tapi kalau ini mungkin juga ada yang tahunan juga bisa ya, seperti apel itu bisa berapa tahun dia berbuah terus. Jadi spesifik pertumbuhan itu. Nah sekarang setelah kita lihat ini ya, nah terus sekarang apa? Apa sih yang kita pelajari buat diri kita dari hal ini? Nah, anak-anakku, ketika petani saja dia bisa menetapkan target yang ingin dicapai ini. Ketika target yang ini dicapai ini, maka dia tetapkan perencanaannya seperti ini, prosesnya seperti ini, maka target saya nanti akan tercapai ini. Terus kalau kita bagaimana? Kalau kita gimana? Nah, kalian sebagai anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, ya, menuju dewasa. Apakah kalian juga sudah mencoba mulai menerapkan target-target apa yang akan kalian capai ke depannya? Sudah mulai berpikir seperti itu belum? Ada yang bilang, alah santai saja lah Bu, biarkan hidup saya itu mengalir. Nanti lihat-lihat situasinya gimana, teman saya ikut itu. Bisa aja seperti itu ya. Tapi kalau ngalirnya, sungainya itu banyak, nanti bercabang, ada yang ngalirnya sampai sini, ada yang lurus, ada yang belok lagi ke sana, terus kalian ngalir kemana? Ya, itu ada siswa saya yang seperti itu. Jadi sampai kelas 3 dia belum menetapkan mau kemana selanjutnya nanti. Ketika teman-temannya sudah ke sana, tidak harus lanjut ke perguruan tinggi ya, bisa saja dia kerja atau apa gitu. Tapi ini dia tidak punya. Akhirnya tidak ada target apapun, ya sudah diam saja di rumah menunggu, nggak tahu apa yang ditunggu. Nah itu jadi kurang fokus pada apa yang akan dicapai. Sekarang cobalah kalian menetapkan target yang jangka pendek dulu. Misalnya kalian yang masih sekolah SMP, SMA, target jangka pendeknya misalnya ingin lulus sekolah nanti dengan nilai yang terbaik. Ya, itu targetnya, target jangka pendeknya ya. Pokoknya nanti saya ingin lulus dengan nilai yang terbaik. Nah, ketika target itu sudah kalian tetapkan, apa yang sudah kalian rencanakan? Proses apa yang akan kalian jalani untuk mencapai target tadi? Rencana, saya akan belajar, saya akan menyiapkan buku, saya akan banyak bertanya dengan Bapak Ibu guru di sekolah, saya akan bergabung dengan teman-teman untuk belajar. Udah rencana nih. Nah, rencana tadi dijalankan tidak? Ketika kalian sekolah berproses di sekolah ini dijalankan tidak? Bukan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, bukan kalian akan aktif belajar dengan Bapak Ibu guru bertanya, bahwa kalian akan menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh untuk belajar? Kalau ini tidak dijalankan, maka target kalian untuk lulus dengan nilai terbaik itu belum tentu tercapai. Tapi ada sih yang
ingin mencapainya itu dengan cara yang mudah, ya, tidak melalui proses. Ya, banyak orang yang ingin sukses ya, sukses pada bidang apapun, dia ingin sukses. Tapi bagaimana caranya untuk sukses itu tidak dipelajari. Maunya instan. Nah, itu juga susah nantinya. Ya, saya kenal ada seorang teman. Ya, saya kenal ada seseorang. Dia pengusaha. Kebetulan saat ini kan lagi ngetren tanaman hias ya. Dia pengusaha tanaman hias, tapi udah sukses, rumahnya bagus, mobilnya, karyawannya banyak. Orang-orang itu melihat dia dengan santai bicara, wah enak ya kamu sekarang, kamu sukses, kamu hebat. Jualan tanamannya sekarang sehari omsetnya bisa sampai 30-40 juta. Betul itu, satu hari dia live sell itu bisa 30-40 juta. Enak banget sih kamu itu, sekali jualan bisa dapat segitu, pakai ilmu apa sih? Nah, banyak yang iri melihat dia seperti itu. Tapi sedikit sekali orang yang mau tahu bagaimana proses yang dia jalani. Ketika ada kesempatan dia bercerita. Mungkin teman-teman gak tahu, dia bilang, saya memulai ini dengan modal hanya Rp15.000 yang saya sisihkan dari uang belanja yang diberikan suami saya. Bayangkan dari 15.000 ya. Itu zaman 5-6 tahun yang lalu dia mulai, 15.000. Dengan itu dia berproses, dia belajar. Dengan uang segitu dia belajar kalau beli tanaman segini, dikembangkan jadi dapat berapa, bisa dijual berapa, terus pembelinya itu siapa saja. Dia jadi mulai belajar seperti itu. Nah, dari proses yang panjang itu, 4 tahun kemudian ketika masa pandemi, nah dia sudah punya ilmu banyak seperti itu, akhirnya berkembanglah. Jadi tidak instan, ya 4-5 tahun dia belajar. Ya, jadi dia tahu tanaman ini namanya apa, karakter tanaman ini biasanya seperti ini nih. Jadi ketika orang mau beli, orang itu bisa percaya dengan dia gitu. Ya, seperti itu. Tapi ketika ada orang yang hanya melihat sesaat keberhasilan itu, kemudian dia tidak mau belajar, dia tidak berpikir bagaimana caranya, maka keberhasilan yang dicapai itu belum tentu bisa, atau bahkan itu hanya sekedar keberhasilan yang semu. Ya, ada anak, kemarin saya nonton di TV, ada anak mencuri motor, anak masih kecil ya, kalau tidak salah masih SD kelas berapa itu, 4 atau 5, mencuri motor. Ketika ditanya, kenapa kamu mencuri motor? Jawabannya jawabannya saya ingin terkenal. Bayangkan anak usia SD, saking ingin terkenalnya mencuri motor. Betul nggak dia jadi terkenal? Betul saat itu. Karena itu beritanya ada di TV, saya nonton TV 2 atau 3 hari yang lalu. Betul sesaat itu dia terkenal karena disebut, cuma namanya nggak disebut langsung ya, seorang siswa dari sekolah dasar di daerah ini gitu disebutnya. Dan wajahnya agak disamarkan. Ya, tapi itu kan terkenal semu namanya. Sesaat. Dan setelah itu hanya 1-2 hari berita itu tenggelam, orang udah nggak ingat lagi. Dan anak itu kemudian masuk ke, karena dia masih kecil nggak di penjara ya, masih masuk ke pendampingan, proses pendampingan seperti itu. Ada lagi, saking pengen terkenalnya, dia naik motor boncengan sama temennya, temennya yang bawa motornya, dia duduk di belakang bawa ember, embernya taruh di tengah, terus dia sambil guyur keramas. Bayangkan nggak sih aneh-aneh ya, keramas di jalan itu, motornya jalan muter-muter, dia keramas guyur-guyur seperti itu. Alasannya juga sederhana itu, biar videonya itu kemudian viral. Nah sekarang kata-kata viral itu mujarab banget ya, apa-apa pengen diviralkan seperti itu. Nah itu cara-cara yang mencapai tujuan tapi dengan cara yang instan. Pengen kaya, wah saya pengen kaya, pengen punya rumah megah kayak gitu, pengen punya mobil yang kayak gitu, pengen jalan-jalan ke luar negeri.
Tapi caranya instan, korupsi, mencuri uang rakyat. Itu juga bukan cara yang baik. Itu. Yang sekolah, kalian masih ada yang PAT ya? Penilaian akhir tahun, wah pengen nilainya baik. Tapi kemarin gak sempat belajar. Banyak kegiatan, jalan-jalan, gak sempat belajar. PAT pun dilalui dengan cara yang tidak baik. Apalagi PAT-nya cuma ngerjain di rumah. Ya screenshot aja soal kirim ke temennya. Atau kerja kelompok bareng teman-temannya. Ngelompok di satu tempat berapa orang. Ya cepet. Sekolah udah berusaha, tapi memang situasinya seperti ini. Nah itu cara-cara instan ya seperti itu. Jadi ketika target itu ditetapkan, tetapi prosesnya tidak dijalankan dengan baik, maka hasilnya tidak akan baik. Tadi disebutkan buah, ya tanaman yang ditanam petani tadi tumbuh subur sampai berbunga berbuah ada bijinya. Biji itulah nanti yang akan mewariskan hal-hal baik yang didapatkan selama proses pertumbuhan itu. Tapi kalau proses yang dilaluinya instan tidak baik, bagaimana biji yang dihasilkan? Apakah biji yang dihasilkan ini baik, bisa ditanam, bisa tumbuh lagi? Tidak. Ketika prosesnya tidak baik, tumbuhnya itu juga tumbuhannya tidak baik, biji yang dihasilkan pun tidak baik ketika ditanam, mungkin dia tidak bisa tumbuh bahkan mati. Itu ya. Nah, karena itu anak-anakku sekalian, di sini di bacaan kita tadi di sini, ya, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi harapannya itu proses menunjukkan proses ya. Mula-mula tangkainya, bulirnya kemudian berisi jadi butir-butir itu. Butir-butir itu melambangkan bijinya. Itu melambangkan prosesnya. Ya, karena itu kita belajar menjalankan kehidupan kita dengan menghargai proses. Ketika proses itu kita jalani, di situ kita belajar. Ya, ketika kalian sudah menetapkan mau lulus dengan nilai yang baik, kalian berproses, kalian tuh belajar apa yang harus dipersiapkan, bagaimana saya harus belajar dengan baik, ya, bagaimana seharusnya saya sekolah dan seterusnya. Itu proses belajar, itu akan mematangkan pola pikir kita. Ya, jadi bukan sekedar dapat hasil ini loh, ini hasilnya, tapi ada prosesnya. Ketika prosesnya baik, hasilnya baik. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Tidak bisa sukses itu datang dengan tiba-tiba. Tidak bisa. Tetapi itu melalui ketekunan, kesungguhan. Ya, seperti itu. Jadi melalui bacaan kita hari ini kita belajar bahwa Tuhan mengajar kita untuk bertumbuh melalui proses-proses yang kita jalani. Sabar dan tekun di dalam proses, maka hasilnya adalah buah yang matang, buah yang berisi dengan biji yang berkualitas. Dengan biji itu nanti, maka nilai-nilai baik yang kita dapatkan melalui proses itu tadi akan bisa diwariskan pada keturunannya. Kita tumbuh dengan baik, kita berbuah, kita menghasilkan buah, menghasilkan biji, inilah nanti biji dengan nilai-nilai baik kita itu, inilah yang kita teruskan, kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya, kepada orang-orang di sekitar kita. Selama kehidupan di dunia ini masih diizinkan Tuhan terjadi. Karena itu, mari kita belajar, jangan hanya melihat sesuatu secara cepat, secara instan, kita belajar menghargai proses pertumbuhan itu untuk menghasilkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita berdoa dulu ya untuk firman yang sudah kita
pelajari pada sore hari ini. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh bersama-sama dengan anak-anak kami pada sore hari ini tentang firman Tuhan. Banyak hal di sekitar kami yang membuat kami lalai, banyak hal yang membuat kami terlupa, sehingga kami melupakan proses yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mengalami pertumbuhan, mengalami proses yang baik, sehingga kami tumbuh menghasilkan buah dan biji yang baik, yang nanti dapat kami wariskan kepada generasi kami, kepada lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberi anugerah bagi kami, bagi pertumbuhan dan proses kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dona atas firman-Nya. Firman-Nya luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mengingatkan kita bahwa di dunia itu tuh di dunia ini tuh semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Mie instan yang katanya instan aja butuh proses untuk dimasak, untuk bisa dimakan. Nah, oke teman-teman, semoga firman-Nya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Sebelum menutup komra kita pada hari ini, kita akan doa penutup yang dipimpin oleh Arindi. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati persekutuan kami pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Berkati semoga firman yang disampaikan Bu Dona dapat kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk menutup komra kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian, yaitu Hatiku percaya. Hatiku percaya Kaulah berharap dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah komra persekutuan komra pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Sampai jumpa di komra selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.